buka bentar. Jadi Oke, silakan. tadi kami lagi membahas soal kitab Wahyu. Yang dibacakan sama Coach Charlie tadi itu kitab Wahyu. Bapak Luga Tambunan pasti lebih paham karena kan sangat ya seperti itulah ahli kitab mungkin bisa dikatakan. Nah, apa namanya kebetulan tadi sebelum Coach Charlie membaca kitab Wahyu tadi ada teman kita yang juga seorang pendoa gitu berbicara soal rapture entah apalah itu dan perang Harmagedon gitu yang sudah ada di kitab Wahyu. Nah, bagaimana itu Pak Luga? Silahkan Pak Luga. Jadi gini, dalam suatu ketika saya bertemu dengan seorang pendoa syafaat dari Mahanaim Ministry di Bekasi, namanya Ibu Yuyun, dia tinggal di Kalimantan. Dia ketika itu mendoakan saya. Ketika dia mendoakan saya, Bang Luga, saya dapat penglihatan tentang Bang Luga. Dia bilang, apa Bu? Boleh dikasih tahu penglihatannya? Jadi gini Bang, ketika terjadi rapture, itu Bang Luga itu ikut rapture, tetapi Bang Luga ditugaskan Tuhan untuk mendampingi orang-orang yang tertinggal di bumi, katanya begitu. Jadi Bang Luga ini dipakai Tuhan sebagai pasukan khusus menjaga gereja yang tertinggal. Saya ini sudah rapture, sudah pakai tubuh kemuliaan, tapi ada tugas khusus yang diberikan Tuhan sehingga saya dipercayakan Tuhan tinggal di bumi untuk mendampingi orang-orang tertinggal, dibilang gitu. Jadi dia dapat penglihatan. Tuhan memperlihatkan kepada dia suatu mahkota yang bertingkat-tingkat dari berlian dan emas. Dia bilang begini, kalau kamu melakukan tugas ini, Tuhan akan memberikan mahkota ini kepada kamu. Jadi begini, saya memang konsen di persiapan untuk pengangkatan. Pelayanan saya adalah persiapan konsep untuk pengangkatan. Tapi ya memang saya harus ngomong hal-hal yang pahit ya, karena tidak semua ini sama dengan doktrin dari gereja, ya kan? Saya kan seorang rasul, seorang nabi yang memang ditugaskan Tuhan untuk mempersiapkan orang untuk rapture. Jadi memang persiapkan rapture itu harus full with the Holy Ghost, penuh dengan Roh Kudus. Makanya kita harus, jangan kita menolak karunia berbahasa roh. Karena kenapa? Saya ini ketika penuh dengan Roh Kudus itu bahasa roh itu keluar. Jadi itu tidak dibuat-buat. Lalu Tuhan kan mengatakan, betul. Iya, Nabi. Lanjut. Iya, sebentar Bang. Iya. Jadi Tuhan mengatakan kepada saya, gereja-gereja harus mengenal Roh Kudus itu. Nah, makanya kami ini sering berdoa dapat penglihatan. Nah, cuma kadang-kadang penglihatan kami ini dibilangnya halu. Padahal kami ini berdoa di menara doa, hanya menaikkan pujian, hanya menaikkan penyembahan, ya kan? Tentu penglihatan yang kami dapatkan masa sih dari iblis kan nggak mungkin, kecuali kami berbuat dosa, berzina, mungkin penglihatannya mungkin dari iblis. Tapi kalau hidup dalam kekudusan hanya memuji Tuhan aja, how great is our God, sing with me how great. Nah, jadi makanya ada arahan-arahan kami untuk menolak microchip. Nah, karena sebentar lagi kan akan ada pemaksaan microchip, walaupun misalnya alasannya untuk kesehatan, alasannya untuk vaksin TBC. Sebenarnya itu adalah bagian dari si jahat. Jadi saran saya, jangan pernah menerima microchip, karena kalau udah menerima microchip, nggak ada gunanya rapture. Rapture udah nggak mungkin gitu loh ya. Jadi kita harus menerima baptisan Roh Kudus ya. Makanya daripada kita mungkin salah paham, makanya saya ajak Bang Charlie untuk kita bikin doa bersama. Gimana Bang Charlie, siap nggak kita doa bersama supaya diantara kita itu tidak ada lagi yang namanya tidak ada dusta diantara kita. Kita berdoa bersama aja, baik Katolik maupun Kristen. Nanti kan dari situ kan kelihatan, sama seperti zaman Nabi Elia, siapa yang bisa menurunkan hadirat Tuhan, dialah Tuhan yang benar. Kan gitu, hadirat Tuhan itu nanti lah, kalau misalnya kita udah depan-depanan kan nyembah bersama, itu kelihatan nanti yang dimana yang digerakkan roh gitu loh. Jadi inilah kurangnya kita selama ini, kita hanya berdialog di media sosial. Nah, saran saya kepada Bang Charlie dan seluruh teman-temannya, ayo kita bikin doa bersama. Nanti pertuhan itu akan turun, seperti itu. Jadi Dobajo, halo. Dobajo, Mbak Jo, masih di sana Dobajo? Mbak Jo. Iya, iya. Gimana jarimu? Masih udah sembuh belum jadinya? Udah sembuh kok, thank you. Puji Tuhan. Sembuh total ya? Nggak ada nyangkut-nyangkut lagi ya? Nggak ada. Aman. Iya, thank you, God bless. Iya, kok, thank you. God bless. Ya, itu Pak Luga ya, Pak Luga, Pak Nabi. Open itu aja Pak Nabi. Pak Nabi, mana nih Pak Nabi?
Pak Nabi. Lanjut, Bang. Hmm. Ya gimana Aku Bang? mau tanya, Gimana, Bang? open mic aja. Aku mau tanya itu. Aku Ya, penasaran silakan. soal microchip itu. Kayak mana itu? Karena Tuhan sering menampakkan diri kepada kami dan Tuhan ngomong bahwa microchip itu adalah tanda binatang yang di Wahyu pasal 13 itu. Walaupun sebagian dari GBI, gereja-gereja besar karismatik itu akan menerima microchip seperti pendeta Dr. Rubin Adi Abraham, mereka akan menerima microchip. Mereka bilang itu bukan tanda binatang. Nah, jadi di sini kan sudah ada dua kubu ya, kubu para nabi dengan kubu para pendeta. Jadi nggak usah jauh-jauh dulu ke Katolik. Di antara kami pun sesama karismatik pun sudah terbelah menjadi dua kubu. Kubu nabi-nabi mengatakan microchip. Pendeta GBI, PGI itu mengatakan microchip itu bukan tanda binatang, itu hanya alat kesehatan dan kita bebas boleh pemakainya, gitu. Jadi menurut saya ini sangat berbahaya karena ini adalah efeknya adalah lautan api dan belerang. Itu menurut saya tipuan. Jadi saran saya untuk menolak microchip 666 karena kalau saya lihat survei ya, itu hampir 80% Muslim itu menolak. Nah, walaupun mereka belum jadi Itu Kristen. Pak Nabi, sebentar sebelum lanjut. Itu microchipnya itu mereknya 66 atau kayak mana Pak Nabi? Jadi pernah podcast antara Dharma Pongrekun dengan Daniel Mananta, mereka bikin podcast, lalu Daniel Mananta memperbesar itu microchip yang ada di handphone, kalau nggak salah 1000 kali lipat. Nanti bisa lihat podcastnya di Daniel Mananta. Itu ada tulisan 666. Jadi memang kode dari microchip itu memang udah ada tulisan 666. Kira-kira seperti itu. Oh, berat bahaya itu berarti 66 itu. Lah, kalau pasang itu yang masuk neraka, Bang. Udah nggak ada, kan dibilang barang siapa menerima tanda binatang dan barang siapa menerima tandanya, ia akan minum anggur cawan murka Allah dan dia akan disiksa di depan mata anak domba dan di depan mata malaikat-malaikat kudus, dan asap yang menyiksa mereka akan naik ke atas sampai selama-lamanya. Wahyu pasal 14 ayat 10. Berarti Pak Nabi duluan yang di rapture ya, atau kayak mana? Baru kemudian Pak Nabi datang jemput kami gitu, atau kayak mana? Ya, gini. Kalau kalian percaya dengan para nabi, bukan percaya kepada pendeta ya. Memang dari dulu pertempuran antara nabi dengan pendeta ini bukan cuma zaman ini aja, Bang. Dulu juga Nabi Musa juga berseteru dengan Imam Harun. Imam Harun itu kan pendeta, ibarat kata tuh pausnya lah zaman dulu kan. Ribut masalah pemakaian lembu emas, ribut Musa. Nabi dengan pendeta pun ribut. Pendeta diwakili oleh ahli-ahli Taurat dan imam kepala, ribut juga masalah kemesiasan Yesus. Jadi memang nabi dan pendeta ini memang musuh bebuyutan sudah berabad-abad. Udah dari zaman Nabi Musa juga udah ribut. Jadi kalau sekarang nabi-nabi bertempur dengan para pendeta, itu bukan barang baru. Itu adalah roh yang sama, pemainnya yang sama juga, yang main di zaman Musa, Beelzebul yang main juga di zaman Yesus, mereka menyerang Yohanes Pembaptis, itu juga yang sama di zaman sekarang. Jadi pendeta dengan nabi itu musuh abadi. Itu tidak bisa dipungkiri. Tapi alangkah baiknya di dalam 1 Tawarik 15 kalau nggak salah, hai umat Israel, percayalah kepada Tuhan dan percayalah juga kepada nabi-nabi. Nah, karena nabi ini kan selalu membunuh. Bagaimana cara para pendeta ini membunuh nabi? Dengan cara, ya nabi udah nggak ada lagi. Nah, dengan cara seperti itu dia membunuh para nabi. Kira-kira gitu. Jadi omongannya memang polos. Nabi udah nggak ada lagi, bro. Siapa bilang nabi udah Berarti masih ada? kita kembali lagi ke microchip ya, Pak Nabi ya. Pak Nabi di microchip itu kayak mana cara dimasukkannya itu? Melalui vaksin atau kayak mana? Kebetulan kami kan akan bikin seminar microchip. Kebetulan saya ada 2 teman saya yang pakar microchip itu bisa melalui pakai tato kuantum. Jadi dia kayak salompas ya. Jadi ditempel gitu, abang ditempel, itu bisa abang udah bisa di-scan itu. Nomor rekening abang, data-data abang udah enggak. Bro Luga. Itu kalau di dalam Alkitab gue belum ketemu sih pendeta itu ada di ayat keberapa? Imam-imam itu kan sebenarnya apa, Bang? Di mana dikatakan dulu kan disebut- imam itu adalah pendeta? Gini, kan gelar pendeta itu kan baru ada zaman-zaman sekarang ya, pemberian organisasi kepada gembala-gembala kan. Pendeta diberikan oleh organisasi kepada para gembala yang menggembalakan umat Tuhan. Nah, Yesus berkata bahwa yang ahli-ahli Taurat itu sudah menduduki kursi Musa, itu adalah lambang dari seorang gembala. Nah, jadi ahli-ahli Taurat ini juga gembala di zaman dulu. Makanya mereka mengajar Taurat, mengarahkan umat untuk membayar persembahan-persembahan di Bait Allah. Jadi kalau di zaman dulu disebutnya ahli Taurat atau imam. Kalau sekarang karena sudah ada istilah baru, pendeta, pemberian dari sinode kepada para gembala-gembala, yang dimana cara kerjanya sama aja. Yang pasti nabi yang beda. Kalau nabi itu selalu dia lepas dari organisasi, dia independen. Makanya nabi sama seperti Yohanes Tapi Pembaptis. enggak loh, dia kalau independen. di dalam 1 Korintus 12 ayat 28 dikatakan seperti ini ya. Allah telah menetapkan dalam gereja ya. Ya. Dengar, dalam gereja. Pertama para rasul, kedua para nabi, ketiga para pengajar, selanjutnya mereka yang berkarunia untuk membuat mujizat,
yang untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, untuk berbicara dalam berbagai jenis bahasa lidah. Berarti yang namanya rasul, nabi, pengajar itu ada di dalam gereja menurut Alkitab. Efesus 4 ayat 11 ada gembala-gembala itu, Bang. Oke, Coba kita lihat ya Efesus ya. Enggak, ini kata enggak, tadi kan lu bilang kan nabi nggak ada di dalam gereja. Tapi sedangkan di dalam 1 Korintus 12 ayat 28 dikatakan nabi itu ada di dalam gereja. Iya, Kak. Oh, maksudnya gini, Bang. Misalnya saya kan seorang Jadi nabi. itu cuma narasi ya, Bro. Iya, Ya. gini, Karena Bang. di Alkitab Nggak, gini, nggak bilang Bang. seperti itu loh, Bro. Begini, Bang. Cara kerjanya begini. Misalnya Abang kan gereja Katolik nih kan. Berarti No. Aku kenabian tanya dasar biblisnya. Gue minta dasar biblisnya. Karena kan lu kan pasti basicnya kan biblis dong. Atau biblis dibuat Iya. juga. Enggak gini, Bang. Ketika rasul-rasul Paulus misalnya dia merintis gereja, misalnya dari 2-3 orang, lama-lama banyak. Lalu kan Rasul Paulus kan menetapkan para penatua atau gembala. Iya kan? Dari yang dirintis oleh Rasul Paulus ini. Nah, gembala-gembala inilah yang nanti membentuk suatu organisasi, memunculkan istilah-istilah yang namanya ada pendeta, ada paus. Itu kan istilah-istilah dalam suatu organisasi. Tapi yang pada dasarnya adalah mereka adalah gembala. Nah, gembala ini bisa berdiri tidak mungkin didirikan oleh gembala itu sendiri. Harus Ayatnya ada di mana? rasul dan nabi. Ayatnya Nah, di mana? ketika Paulus merintis suatu gereja di Roma, di Korintus, di Efesus, kan dia merintis dari 2-3 orang, Bang. Dari Gini, 2-3 orang. pertanyaan gue ayatnya di mana gitu. Kalau bahwa nabi itu di luar gereja, karena di sini ayat yang gue kasih tadi 1 Korintus 12 ayat 28, Allah telah menetapkan dalam gereja pertama para rasul, kedua Ya. para nabi. Berarti para nabi, para rasul itu ada di dalam mana? Di dalam gereja, Gini. Bro. Begini, Bang, salah. Jadi gini. Loh, berarti Alkitabnya salah. Enggak, makanya Abang dengar saya dulu. Gini, ketika misalnya saya datang ke, misalnya katakanlah ke daerah mayoritas Islam, ya kan? Oke. Di dalam mayoritas Islam ini kan belum ada gereja, Bang. Betul nggak? Terus. Belum ada gereja, semua masih Terus. agama lain, agama Buddha. Nah, makanya Nabi ini sudah berdiri, memberikan penglihatan-penglihatan di mana ketika gereja itu belum ada. Nah, lalu Nabi Tapi ini nabi itu ada di dalam gereja menurut Alkitab. Memang dia Begini. diutus. Nabi itu diutus oleh siapa? Oleh gereja. Kalau di dalam Alkitab. Gini, Bang, misalnya ini belum ada yang jadi orang Kristen. Katakanlah belum ada jadi orang Kristen. Misalnya saya ketemu. Sebentar Gua dulu. percaya, gua paham yang lu ngomong, gua paham. Karena gua juga mewarta di luar kekristenan, gua sering mewarta. Tolong Abang dengarkan saya dulu. Kan seorang nabi ini dia berdiri ketika tuh gereja tuh belum ada. Sama seperti Musa, dia diutus Tuhan ketika bangsa Israel belum percaya kepada Musa. Jadi makanya saya bilang nabi dan rasul ini adalah pencipta gereja. Jadi mereka itu tidak bisa di bawah tunduk otoritas seorang gembala. Mereka ini sudah berdiri di luar gereja Tapi kalau karena ketika- mereka lah pencipta ketika- gereja. Ketika bicara soal Musa, orang Israel itu udah percaya kepada Allah loh. Ketika Ya, tapi kan belum mengenal. ketika Musa diutus kepada bangsa Israel itu adalah orang yang takut akan Allah. Makanya apa? Suara teriakan orang Israel yang mengeluh itu sudah didengar oleh Allah. Makanya Musa Betul, diutus. tapi kan ajaran hukum 10 hukum Taurat itu mereka belum tahu. Mereka cuma percaya kepada Allah Abraham, tapi 10 hukum Taurat itu kan mereka kan tahu dari ketika Musa. Oh Jadi, iya, Bang, iya, tapi gini, maksud gua gini, tetap ada di dalam yang namanya organisasi. Makanya di Bang, dalam Alkitab, nih saya kasih contoh nih. di dalam Alkitab kan lu kan sekarang kan ngomong perjanjian baru, Bro. Ketika lu Iya, ngomong iya. perjanjian baru, otomatis lu mengaku bahwa lu adalah nabi perjanjian baru. Setuju atau tidak? nggak usah Bang jauh-jauh kita no. gereja. Kita balik ke Alkitabnya seperti apa gitu. Iya. Saya kasih contoh dulu misalnya. Saya kasih contoh dulu. Kalau di dalam Alkitab Nah, dikatakan di dalam Nabi dan- Allah telah menetapkan dalam gereja pertama para rasul, kedua para nabi, ketiga para Iya. pengajar. Iya, maksudnya di dalam gereja itu di dalam gereja keseluruhan, di dalam yang dimana gembala agung adalah Kristus. Berarti Itu udah ada sendiri. gereja ya? Berarti udah ada Apa? gereja dong? Berarti udah ada gereja Ya, kan? kan dimulai dari 12 rasul itu. Oh iya, udah Kan ada dimulai gereja dari toh? Ya, iya betul, tapi gembala udah. agungnya Yesus. Jadi rasul-rasul ini masih di bawah kekuasaan dari Yesus sendiri. Nah, ketika rasul-rasul ini mulai menyebarkan, saya kasih contoh misalnya, seorang pemilik modal, lalu dia mendirikan suatu perusahaan. Apakah pemilik modal ini di bawah kekuasaan sang direktur? Tidak, dia itu yang punya modal. Sama seperti Nabi dan Rasul, dialah yang merintis gereja, dialah owner dari pertama-tama gereja itu didirikan. Ketika gereja itu didirikan, misalnya kepausan King of King misalnya kan, nah kepausan King of King Kepausan ini King of King tetap ya. berada di dalam kendali Berarti para King rasul of dan King-nya para. jadi Misalnya contoh, kepausannya Luga nih ceritanya. Iya. misalnya saya, tapi Luka, misalnya gini. sorry potong. Tapi ada umatnya mau Oke, bertanya. silakan. Lanjut kita, Betul, lanjutkan. Ya, silakan. Ada umatmu namanya Silakan. Son of Lucifer bertanya. Katanya COVID itu ada hubungannya dengan microchip. Itu bagaimana kira-kira?
Fabi, itu ada hubungannya nggak? Tadi Oh betul. Karena program COVID itu adalah program dari New World Order. Makanya Jokowi tunduk. Kalau itu bukan program New World Order, Jokowi nggak perlu tunduk kepada program WHO. WHO itu kan dari New World Order. New World Order itu barcode-nya itu 666. Ada dong hubungannya. Itu kan perusahaan-perusahaan dia. Kalau perusahaan yang mau mengeluarkan satu produk, yang mengeluarkan satu produk adalah New World Order, ya tentu itu ada hubungannya. Karena yang bikin adalah perusahaan yang sama. COVID itu yang bikin perusahaan yang sama, obatnya pun dia bikin dari perusahaan yang sama, ya tentu pasti ada hubungannya karena mereka yang bikin. Begitu. Jadi intinya begini, misalnya gini lah dulu ya. Oke, kembali lagi ke Bang Charlie. Misalnya lah dulu ini kan di luar gereja Katolik. Saya mau bikin sinode nih Bang Charlie ya. Saya mau bikin sinode baru, misalnya sinode gereja Raja Segala Raja. Ya, silakan aja, kan udah di luar Katolik, nggak diurusin Katolik mah mau sinode ya, kamu. Makanya saya kasih contoh misalnya. Saya yang memodalin, saya yang merintis, saya yang mendirikan gereja, saya yang sewa gedung. Otomatis kan gereja itu di bawah kekuasaan saya, bukan di bawah kekuasaan gembala yang saya tempatkan. Gembala yang saya tempatkan itu adalah saya yang menetapkan. Misalnya, Ucok, kita butuh gembala nih, bisa nggak kau jadi gembala? Siap Bang, gaji 10 juta, kau pimpin jadi gembala sidang. Kita butuh 10 gembala lagi nih, Udin misalnya, kita panggil Udin jadi gembala sidang di 10 cabang gereja yang saya dirikan. Ya, jadi saya tidak mungkin berada di bawah otoritas yang saya pilih. Saya yang menetapkan dia jadi gembala, kok jadi dia punya otoritas sama diri saya? Makanya saya bilang rasul dan nabi itu otoritasnya di atas gereja yang didirikan oleh dia, bukan di atas didirikan oleh gereja kalian. Saya cuma mengatakan bahwa rasul, misalnya contoh Bang Charlie ya, saya merekrut 270 juta muslim menjadi jemaat sinode Raja Segala Raja. Nah, itu otoritas saya. Yang di luar otoritas saya adalah gereja Katolik, karena bukan saya yang mendirikan gereja kalian. Tapi gereja yang saya dirikan, saya yang injili, saya yang modalin. Mendirikan gereja Katolik ada Yesus Kristus itu sendiri. Makanya ya, tapi kan, di bawah kekuasaan Nabi Luga toh. Ya, tetapi ketika muslim saya injilin dan bertobat 280 juta muslim, jangan kau colek yang 280 juta muslim Oh, ini iya. kan saya yang Iya, injilin, saya yang baptis. Karena gini, karena gini, ketika kita menginjil ke orang Saya bisa muslim, jadi paus ke orang-orang dong. yang lain, kita nggak Ah. membuat mereka mengikuti kita, tapi mengikuti Kristus. Itu yang paling Iya, saya penting. juga membawa Bukan muslim mengikuti kepada seorang, Yesus, tapi yang seorang nabi atau seorang rasul. Betul, tapi yang mengerjakan saya. Kan Tuhan itu juga kan bekerja melalui hambanya. Siapa yang dipilih, Charlie atau Luga? Nah, kalau yang dipakai Luga, berarti Luga yang punya otoritas. Kalau yang dipakai Charlie, masalahnya apakah Charlie sanggup menginjili 280 juta muslim? Kalau sanggup silahkan. Kalau nggak sanggup ketika kita ya. menginjil, kan Gimana? ada kan ini yang menginjil, si ini yang menuai kan ada kan di Alkitab. Oh, begini, Bang. Kita yang menginjil, orang lain yang menuai kan bisa juga. Karena tapi Injil itu begini, kan Bang. bertumbuh di dalam hati orang itu. supaya itu tidak jadi adalah mengklaim itu milik dia, makanya perlu ada penglihatan. Nah, misalnya saya udah nginjilin orang nih 20 juta misalnya terima Yesus, jadilah sinode King of King, lalu Itu Tuhan kan akan ngomong ke berapa saya. juta pengikutmu, Luga? Hampir 90% orang muslim tuh ngefans sama saya. Masih ngefans ya. Artinya Udah ngikutin belum? berarti sudah tinggal selangkah lagi. Kalau selangkah lagi Jadi berarti berapa yang gereja udah saya udah. ngikutin? Aku mau tanya, udah berapa orang yang ngikutin? Loh, kan saya bilang sudah hampir 90% sudah hampir belum total karena Iya, kalau yang total sudah sampai dibaptis. dibaptis siapa? Berapa orang? Oh, udah banyak. Berapa? Ini aja Berapa kamu orang? mau Banyaknya baptis berapa? orang nih. Hah? Banyak sekali. Udah Iya, banyak berapa, banget. berapa gitu banyak loh. kalau boleh saya tahu? Dalam setahun inilah. Jadi kan begini, saya kan dalam beberapa tahun ini kan masih menginjil, belum membaptis. Tapi di dalam waktu-waktu ke depan, saya akan mulai memasuki proses terima Yesus dan pembaptisan. Nanti coba abang tanya ketika nanti saya sudah melakukan pembaptisan, baru abang Jadi tanya. belum. Jadi Tapi baru akan ya. Kalau Ini baru akan ya berarti Apa? ya. Belum dibaptis ya, baru akan ya. Loh, Oh, ya udah. kan ini bukan pekerjaan Sofi, main-main, Bang. Sofi mau nanya Ini nih. 280 Bang juta, Luga. ini 2,4 miliar. Bang Luga, main si ini. Sofi mau nanya sama Bang Luga boleh nggak? Silakan. Halo, Halo Bang Luga. Tadi saya di luar Silakan. konteks keagamaan. Tadi Bang Luga bilang bahwa vaksin itu semua dibikin atas nama New Order. Benar bukan tadi istilahnya? Tadi Bang Luga bilang New Order kan? Iya. Sekarang saya tanya, vaksin COVID siapa yang nyebarin pertama sekali? Loh, yang kan emang orang siapa tuh Bill Gates itu? Bill Gates itu elit global, gimana sih? Nah, Ini juga kalau yang memang- vaksin TBC kan Bill apa Gates. tujuannya dia nyebarin Bill Gates itu vaksin orang-orang COVID itu? Hah? Apa dia tujuan ngeluarin vaksin COVID itu? Membunuh semua orang? Kamu baca, makanya kita perlu ada nabi-nabi. Ini bukan kapasitas Enggak perlu pendeta dari yang jawab. nabi-nabi. Aku nggak masalah agama. Aku cuma mau tanya, New Order itu ngeluarin kata kamu dia bikin vaksin COVID. Sekarang saya tanya, kalau nggak ada vaksin berarti kan nggak ada kalau nggak ada virus berarti nggak ada vaksin dong. Nah sekarang pertanyaan saya, yang ngeluarin vaksin di COVID itu siapa sekarang? Loh, Apa sekarang New Order? yang loh,
sekarang kan yang mau udah tanda tangan 2,6 triliun untuk vaksin TBC siapa? Kan orangnya Bill Gates. Vaksin yang kemarin juga Bill Gates juga kan yang sibuk. Nah, Enggak, saya nggak mau tanya orang dari vaksin mana? TBC, saya mau tanya vaksin COVID dulu. Ya sama aja, itu orangnya dia juga yang main. Kan Bill Gates Apa juga. buktinya? Loh, makanya kita perlu baca. Kamu Makanya tahu kita nggak perlu- kenapa vaksin TBC di Indonesia? kamu itu minta. Enggak, aku tanya dulu, kenapa vaksin TBC ada di Indonesia? Loh, kalau saya jawab, abang diam dulu. Enggak, saya cuma karena tadi saya mau tanya kenapa kamu bilang vaksin TBC kan kenapa di Indonesia kenapa? Loh, kalau menurut saya itu nggak penting orang divaksin TBC, tinggal minum air ramuan-ramuan. Kamu tahu nggak daun-daun juga sembuh. TBC itu dulu tuh membunuh banyak orang. Ngapain lo takut sama penyakit? Lo takut sama Yesus. Ngapain lo takut sama penyakit? Oke, Sembuhkan kalau dalam nama begitu, Yesus. Hidup Kalau Nabi. begitu, kalau kamu Ngapain lo jangan takut? cari dokter. Nggak perlu dokter. Saya bisa nyembuhin orang. Ya, Ngapain sih? Enggak, sebentar, Nabi lu suruh nyembuhin orang. Sebentar, Pak Mandon. Enggak, Kita nggak sekarang butuh saya kembali kok. lagi. Sekarang yang membilang, Don't kamu take it bilang, seriously, Dok. Don't take it seriously, Dok. enggak. Saya ini tidak pernah pakai vaksin. Saya sehat-sehat aja. Bahkan saya jadi nabi sekarang. Ngapain Dok, nabi kita disuruh kenal. divaksin? Sebentar, Ada-ada Pak aja. Mandon. Sebentar, saya mau tanya dulu. Itu Nabi divaksin. Santai, Dok. Ih, orang gila. Masa nabi divaksin? Kau menjatuhkan harga diri kenabian seluruh dunia. Buktinya kamu diutus sebagai seorang nabi. Awas Saya ya, sudah- jangan mempermainkan saya nama su- Tuhan. saya Sekarang sudah sama pernah- kamu bilang new order menciptakan vaksin COVID. Sekarang kenapa vaksin COVID itu diberikan? Apa tujuannya? Kamu ini Tahu dong. sebentar. Kamu ini mau dengerin nabi atau mau dengerin WHO? WHO itu masih di bawah kekuasaan para nabi. Ngapain lu dengerin WHO? Lu dengerin nabi Tuhan. Sorry bos, saya nggak mau pikir. Ya kayak udah. gitu. Jadi begini, di tempat Terus ada apa? Grogol, ada namanya rumah sakit Surat Terserah RSJ, kau. ya toh. Ya Kau toh. cari umat sendiri, bikin gereja tolong- sendiri juga nggak kalau apa-apa. Jadi kalau anda, Orang lu juga nggak terkenal. kalau gara-gara kamu kamu tuh semua nggak orang meninggal terkenal. karena vaksin, dengerin ya. Kamu tuh nggak terkenal. Saya terkenal di Indonesia ini. Siapa Kalau kau? satu orang kalau orang meninggal gara-gara nggak divaksin, karena kamu punya teori kegilaan. kamu Lu tahu vaksin dari semua mereka. mana orang meninggal gara-gara itu? Kamu jangan dengerin manusia, dengerin Tuhan. Aduh, kamu Oke. nanti kukutuk lo kamu masuk neraka begini ya, lo. dengar ya Udah teman-teman. kamu turun aja dah. Kalau kamu gara-gara kamu bikin Oke, suruh turun aja, Bang. ya, Suruh kalau turun kamu aja dia, punya suruh teori, turun kamu dia. bikin semua orang meninggal gara-gara ke teori gila kamu, nyawa anak-anak kecil semua Buktikan kamu dulu. tanggung. Kamu buktikan. Kamu tanggung pala lu. Lu kayak ini Lu dari planet jemaat lain, kok. bro. Jadi nggak apa-apa, nggak ada pengaruhnya sama planet bumi. Ngapain? Nggak ada. Lu tuh jemaat. Dia beda dimensi, Jemaat dia kok beda ngajarin nabi sih. Nabi Ya, juga ada Nabi batasnya. sama Nabi sama semua sahabat. Nabi Oke, sama kebodohan oke. itu ada batasnya loh. Iya, dia bukan di dunia Nabi ini. sama- Saya ini orang terkenal. Kau bukan Iya, orang iya, terkenal. iya. Udin. Saya nggak mau jadi Kalau orang kita terkenal, kenal, kalau makin ya terkenal, memang nggak perlu kau makin terkenal. kamu. Udah. Terus Kau masuk neraka aja. santai. Dia Susah beda moderator. dimensi, dia beda dimensi. Beda Ayo udah, universe dia. udah. Beda universe, tenang aja, tenang. Kau masuk neraka aja ya. Sabar. Salam buat Ya, Lucifer bapak kau. Sabar ya. Kalau Salam ya buat teman-teman salam ya buat Lucifer opung kau ya. Wah, Lanjut, lanjut. sabar ya, sabar ya. Yang namanya orang mengalami gejala waham itu tidak bisa dibantah, teman-teman. Iya. Makanya kita bicara. Sabar. Begini loh, kalau lo gejala waham, lo bisa memenangkan musuh. Ya. Ya. Oke. Nabi rapture. Rapture. Nabi tiba-tiba rapture. Gimana ini? Dia tadi mau dibilang bisa memenangkan mujizat gitu ya. Aku mau tanya sama Dombajo. Yuhu. Dombajo. Lu trigger finger udah berapa lama, Bro? Udah lama kok, udah kayaknya lebih dari 4 tahunan. Sudah lebih dari 4 tahun. Kemarin didoain berapa menit doainnya? Ada nggak 1 menit? Oh, nggak ada. Nggak ada 1 menit. Dan akhirnya sembuh toh? Iya, sembuh. Nah, kesembuhan itu termasuk mujizat nggak menurut kamu? Mujizat. Ya sudah. Luga udah denger ya. Ini kesaksian orang yang didoain sama gua ya. Oke, makasih. Ya, jadi gini ya. Walaupun ada yang namanya karunia penyembuhan, saya percaya karunia penyembuhan ya. Bukan saya nggak percaya ya. Cuma kita juga harus namanya bijak ya. Tuhan juga bisa menyembuhkan orang melalui dokter loh. Tuhan bisa menyembuhkan orang melalui siapapun juga bisa gitu ya. Ya, kayak contoh ya, yang pas waktu kemarin yang aku doain Dombajo itu sehari 2 orang loh yang aku doain, dan dua-duanya ngalamin mujizat gitu. Dan itu bukan soal saya bilang, oh saya melakukan mujizat. No. Cuma ini kan seringkali banyak orang yang di TikTok ini ngaku-ngaku.
ngaku-ngaku nabi atau apa. Makanya saya bilang Bang, Iya, diam aja dulu kau. kita ketemu kita adu mujizat. Bang Iya Luka, kan? Kita Bang Luka, Nabi Luka sabar. Nanti kita ada waktunya. Sabar. Nabi Luka Sabar. Baginda Nabi sabar, bentar, pelan-pelan Baginda. Ya, jadi saya bukan nggak percaya ada mujizat dan sebagainya. Bahkan saya juga udah mendoakan beberapa orang dalam 1 bulan ini. Dan memang puji Tuhan yang udah bertahun-tahun sakit, sembuh, dan sebagainya. Itu puji Tuhan. Tapi bukan karena kuasa saya, tapi memang karena Tuhan mau dia sembuh gitu. Ya, saya nggak pernah mengklaim, oh saya nabi dan sebagainya. Nggak seperti itu. Ya, nggak perlu Oke. adu mujizat, nggak perlu. Loh, Nah, lo maksud saya gini loh ya. Kedua tadi gua nanya, udah berapa orang yang lu baptis? Masih nih, Sekarang toh, gini. baru dalam perjalanan Sebentar, toh. udah. Sebentar Coba jangan framing lu, dulu. lu coba lu hitung udah berapa orang Sekarang yang, gua bicara dulu yang ya. dalam penginjilan Sekarang gua- gua itu akhirnya dibaptis. Iya, sekarang gue bicara dulu. Jangan lo potong ya. Orang sakit kanker gue doain sembuh ya. Iya, puji Tuhan. Orang nggak bisa bicara gue doain bisu bicara ya. Puji Tuhan. Terus gue adu mujizat sebentar dulu. Ini kan waktu saya. Ya, puji Tuhan, gua kan nggak puji Tuhan nggak boleh. Nah, Saya mau bilang, kalau cancer. misal Cancer itu sebentar bukan dulu sembuh, Bang. loh. Bang, Dia tolong bisa ini sembuh waktu loh. saya Bang. Ini waktu saya Abang tolong diam. Saya interupsi karena tadi Anda sudah ngawur secara medis. Karena kalau kanker itu biasa dikatakan pulih. Dia bisa, ya. dia bisa tak kambuh. Makanya saya bilang kan katanya si Charlie juga doain orang sembuh. Alangkah baiknya ya udah kita sama-sama doain orang. Kita ini kan sama-sama masih di media sosial, jadi nggak bisa kita nanti salah ngomong di-kick, salah ngomong di-kick. Ini si Mending host. kita bikin doa bersama. Si host. Kita bikin doa bersama. Bukan masalah si host. Saya itu berdoa tuh apa Paman Nabi, bentar. Paman Nabi. Itu Terus kapan saya John bicaranya? Baju hostnya, bentar. Itu hostnya tadi karena kena peringatan dari Paman Nabi gitu, makanya diturunin nanti rungkat gitu. Daripada Lanjut rungkat Paman gitu. Nabi. Kayak gini. Silakan. Kan misalnya besok ada di daerah Blok M ada orang kerasukan setan. Alangkah baiknya saya dengan Charlie kita sama-sama mendoakan. Jadi biar nggak ada dusta di antara kita. Kalau kita sama-sama mendoakan kan enak, sama-sama memuji Tuhan. Jadi saya tidak mau main media sosial, kita main di dunia nyata aja karena saya dunia nyata itu Don Croesa udah jadi saksi saya. Iya, Berapa orang makanya saya. kalau memang kalian memang juga jago, Bukan atau soal hebat. jago. Iya, Segala Tuhan kemuliaan- yang jago. segala kemuliaan itu bagi Tuhan, bukan iya, buat tapi saya. juga jangan. Tapi Iya, ketika makanya kamu- kita kamu marilah bilang, kita saya yang punya kekuatan. Berarti kamu sudah Aduh, saya bersyukur tidak kemuliaan ngomongin Tuhan. itu, Charlie. Mari kita Tapi kamu bilang berdoa lomba bersama. segala macam, berarti kan apa? Kamu Bukan- mau mencari kemuliaan buat kamu sendiri, hati-hati. Aduh, kenapa sih kamu harus takut, Charlie? Kita bikin doa bersama, saya sediakan tempatnya, kita bawa nanti orang-orang sakit. Kamu mendoakan, saya juga mendoakan. Kerasukan Kenapa Paman harus takut? Paman Nabi. Ada orang kerasukan? Saya ini sudah sering fight dengan dukun-dukun di Tanah Batak. Saya udah pengalaman fight. Iya, makanya daripada kita ngomong kebanyakan, kita main di lapangan aja. Kita bikin KKR. Kita sembuhkan orang-orang buta, kita usir setan. Benar nggak? Kalau saya udah sering dengan Muslim juga saya udah ketemu kan. Di sana Seru juga tuh saya usir udah setan. Pak Nabi, seru Saya kan itu- usir setan itu. Kalau Charlie ini masih sebatas main TikTok, belum ketemu orang langsung. Nanti saya kenalin sama jawara-jawara Islam Don Croesa minggu lalu atau 2 minggu lalu ya langsung ketemu langsung ya, Bang Don. Ingat nggak? Iya, ketemu langsung ada sayanya biar enak, biar saya bisa arahkan kemana abang. Emang Aduh, siapa kenapa, lu Pak? marahin gua? Nah, Lu marahin gua. berarti ini sama dengan Nabi. Nah, Pak berarti Nabi, abang ini tanding takut. itu mau tanding mujizat ya, mau tanding ini ya. Bukan mau tanding mujizat, saya mau Enggak. lihat bener gak dia ngusir setan. Sekarang Masa gini juga deh, dia takut. suruh naik yang sudah kamu usir setan. Nggak usah suruh nggak naik usah yang suruh sudah- naik, yang kita sudah- ketemu. yang sudah kau sembuhkan orangnya, Saya suruh naik sediakan saja. hallnya nanti hallnya saya Suruh naik sediakan. aja, buktikan. Kenapa harus main TikTok? Aduh, naik kenapa aja, harus buktikan. kita main di dunia nyata? Di surga itu bukan hidup di dalam dunia pertiktokan. Suruh Surga naik itu nyata. aja, suruh naik aja yang sudah kau sembuhkan, jangan ngaku-ngaku Iya, doang. Ngapain kita suruh naik? Nanti bisa aja dia bukan orangnya kan. Makanya lebih baik kita ketemu. Kenapa harus takut? Siapa yang takut? Karena Kita udah ketemu Ya kan, Bang udah. Luga. Ingat nggak Iya. kita udah pernah ketemu 2 kali. Aduh, kita ketemu waktu itu cuma makan apa tuh? Lu KFC tanya, doang. lu Waktu tanya, itu saya belum. lu tanya Niken apa yang terjadi sama Niken saat itu. Lu Ngomong-ngomong, tanya sama gua. Coach Charles itu, Aduh. ngomong-ngomong, Ini Coach kan Charles kenal itu Niken. pernah nyembuhin loh. Pernah nyembuhin saya loh, Coach Charles itu. Iya, Ketika saya juga datang, pernah- saya juga diberikan pernah makanan. Tadinya saya lapar, jadi sembuh saya kelaparannya. Saya pernah mengusir pemilik 28 jin itu cuma jarak 1 meter, bukan jarak TikTok, jarak 1 meter. 28 Paman Nabi 28. Iya, jebolan pesantren dari Banten, dia langsung kelempar pingsan malam itu dia terima Yesus langsung, namanya si Abi. Nah, makanya Ya, lu daripada sakti kita sekali. bersandiwara di TikTok, kita ketemu, kita Ngapain aku sandiwara? sediakannya. Bentar, Kita Paman Nabi. Sandiwara bukan tuh, Najo.
Paman Nabi. Paman Ayo Nabi. silakan. Kenapa harus ketakutan sih? Takut tuh. Dengar dulu Paman Nabi, dengarlah. Orang yang masuk neraka itu paling nomor satu itu penakut loh. Orang-orang penakut tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Makanya ketemu aja kita. Aku masuk neraka kalau kayak gitu, aku penakut. Kumpulkan seluruh imam Katolik. Saya nanti kumpulkan para pendosa taat. Kita langsung menyembah Tuhan. Nggak perlu semua Nabi. aja satu. Selalu main TikTok, bersembunyi di TikTok. Nanti Nabi. salah ngomong di kick. Ngomong, Pak Nabi. Salah ngomong di kick, salah ngomong diturunin. ngomong di kick. Kalau Pak Nabi, diundang datang ke bentar. Komal saya nggak mau datang. Pak Nabi, Pak Nabi, Apa? bentar awak nanya lah dulu. Oke, silakan. aja Silakan. ada orang-orang yang melakukan Jangan kamu menutupi ketakutanmu dengan kataan berkemudahan mulai begitu. Di sini kita nggak ada memuliakan. Mana lihat tuh, muka saya ada ketakutan kah? Adakah muka Ya saya? kalau di TikTok kita mana tahu. Ada Nabi nanti kita tanya Nabi ini penting. Tinggal lu turunin gua aja. Halo. Ya jelas lu nggak takut. Nanti kalau lu udah nggak bisa jawab lu turunin gua. Dikit. Buktinya tadi gua minta lu ayat aja lu nggak kasih ayat. Satu ayat pun lu Makanya nggak kasih. kumpulkanlah 100 Satu ayat pun lu nggak pastor. kasih. Satu ayat pun lu nggak kasih. Gua kasih ayat lu nggak kasih. Ngapain ayat kita satupun. ngomong ayat? Mending kita Nah, ngomong tadi lu ketemu bilang kita kan, ngomongin tadi ngomong ayat. Aduh. Emang gua udah bilang Aduh. ini Memang orang selalu ini bersemu. itu tidak ada yang nama Alkitab dia cuma apa? Itu Hanya Alkitab kudus dia. aja. Buktinya mana? Lu diajak ke gua tantang 1000 pastor, kita adu mujizat, kita berdoa buat Tuhan. Lu ketakutan. Pak Nabi nih. Aduh, gimana sih orang cuma Ratu surga dulu, Ratu surga. Silakan. Pak Nabi, kami mau doa Ratu surga dulu ya Pak Nabi. Nabi, nanti saya tahu lah. tantangnya di Gunung Kawi ya, dengan dukun-dukun ya. Ayo, tapi itu Luar juga biasa. pastor Katolik lu. Enggak Pastor Katolik lu juga jangan ikut, jangan. Nggak butuh, nggak karena bisa. karena nubuat Nggak Nabi bisa, itu berarti lu palsu. ketakutan. Yang kau lakukan itu palsu juga. Ngapain selalu Palsu. Udahlah. Pak Nabi, Gini aja lah, bentar, kalau kita doa dulu, Kalau Ratu memang lu surga. nggak bisa diatur, Pak Nabi. seluruh Pak Nabi, bentar. seluruh jemaat lu gua angkut lah, capek gua ngurusin lu. Pak Nabi bentar, kami doa Ratu surga dulu. Jemaatnya aja tuh. Bentar, kami doa. Ratu Ngapain lu berdoa Ratu surga? Oke. Ayo biar kami diberkati bentar. Udah. Lanjut Ko Charlie. Silakan. Pimpinlah. Ratu surga siapa lagi nih? Aduh, ada aja. Bentar lah Siapa Ratu surga? Ratu surga pula nanya bentar. Tanya pula. Siapa? Paman Gea. Silakan Paman Gea. Paman Gea? Cepatlah. Saya lagi nggak siap loh bro. Lagi Ayo, kita berdoa ya. Saran saya gini Dalam deh, nama Bapa, udah dan di Putra, gereja dan lagi. Roh Kudus. Amin. Bentar. Ratu surga bersukacitalah, haleluya. Sebab ia yang sudi kau kandung, haleluya. Telah bangkit seperti yang disabdakanlah, haleluya. Doakanlah kami kepada Allah, haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, haleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya, perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, silakan. Nah, Paman Nabi, waktu dan tempat dipersilakan Paman Nabi. Masa berdoa gitu amat sih? Aduh, Ya, nggak ada Ratu surga. penyembahannya, urapannya Iya. nggak ada. Nah, Bagaimana bentar, kalau bisa aku bikin nanya. gereja? Bentar aku nanya Pak Nabi. Mulai besok nggak usah bergereja lagi deh, main gereja-gerejaan aja. Iya, bentar. Masa berdoanya begitu kayak orang ngobrol, nggak ada Iya, kuasanya, nggak ada urapannya. Gimana mau menengking setan? Kalau kami menengking setan, sekalian kami bantu itu botol. Kayak mana doanya Pak Nabi kalau nengking setan? Nengking hantu Harus kayak mana? pakai balok. Dalam nama Yesus berarti pakai balok kepalanya. Aduh, udah deh. Pakai Nggak balok. cocok lu. Lo bikin kerajaan tapi kayak anak kalau kurang ajar kali ini. Bisa setan pakai balok ya. Kami pakai kursi, bukan cuma pakai balok. Dalam nama Yesus, Pigi kau kurang ajar, anak setan. Dalam nama Yesus gitu dong. Masa kau manggil Ratu Surga kayak manggil pacar sendiri. Ratu Surga, datanglah, kami mau makan, kami mau Masa kayak begitu manggil Ratu Surga? Nah, siapa yang kau panggil? Maria itu bukan Ratu Surga, itu cuma ciptaan. Aduh, Udah. hati-hati kau masuk neraka kau. Bentar. Paman Luga, aku mau nanya. Dari tadi nggak dijawab. Bentar. Mana dia? Oh, kok mati mic-nya? Apa sih Udin? Paman Nabi. Apa Din? Nah, aku nanya nih, ya itu. Oh, berarti Paman Nabi ini suksesi kenabiannya didapat dari ibu itu ya, ibu yang pertama datang itu ya. Saya sudah duduk di 24 tua-tua. Kau di mana, Udin? Aduh, susah kali kau diajarin. Udin. Heeh. Iya, dia Kau di mana? di dalam kitab Wahyu itu dia salah satu tua-tuanya itu. Jangan Nah, lu udah nih, udah mulai waras nih si Charlie nih. Gue demen anak nih. Ini anak udah mulai Charles. Udah.
Aduh Charlie, Nggak, udah mulai ada kemajuan. Nabi, Jawablah. Jangan penjelasan. jadi ini posisi Nabi ini lagi posisinya arwah atau nyata ini? Loh, saya ini kan saya ini orang ganteng. Kau kadang-kadang kewarasan otak kau udah mulai nggak waras kau. Bukan itu paman. Tanya enggak. Paman Luga. Lagi duduk Paman di Luga, tua-tua kita katanya temenan, tadi. Paman. Makanya saya tanya. Kalah lah. Atau arwah. Kegantengannya Charlie sama gue kalah lah si Charlie, ya kan? Paman Luga. Paman Luga. Paman Nabi. Ya setidaknya Paman Nabi. setidaknya gue udah Paman Nabi, jangan lupa. Lu udah laku belum?